seperti apa ketika telah kita mendidik, membina dan menjadi pemimpin perempuan soleh? Apa ciri-ciri orang-orang wanita-wanita soleh? Allah menjelaskan, lanjutkan ayat An-Nisa 34 ini. Fasalihatu, maka bagi orang perempuan-perempuan yang soleh, yang beriman, yang senantiasa taat kepada suaminya, yang senantiasa qalbunya terus ingat sama Allah Subhanahu wa taala, dan perempuan-perempuan yang pada dilihat oleh suaminya menyenangkan, pada saat diperintah oleh suaminya mentaati, dan pada saat suaminya keluar meninggalkan istrinya menjaga kehormatan dan harta suaminya. Siapa itu? Yang pertama adalah qanitatun, yang senantiasa beribadah Allah Subhanahu wa taala, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri-ciri orang perempuan-perempuan yang soleh. Jadi qanit itu adalah senantiasa beribadah Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menjaga kehormatan suaminya dan kehormatan pribadinya. Dan ketika dipandang oleh suaminya menyenangkan, ketika diperintah oleh suaminya mentaatinya, dan senantiasa terus ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah mudah menjadi perempuan yang soleh. Mudah-mudahan istri kita, anak-anak kita, cucu kita, dan sahabat teman kita menjadi perempuan-perempuan yang soleh. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, hafizatun lil ghaibi, yaitu perempuan-perempuan yang soleh adalah yang selalu menjaga kehormatannya pada saat tidak ada suaminya, pada saat suaminya tidak ada di rumah. Dia selalu menjaga harta dan keluarganya, dan harta kehormatannya selalu dijaga oleh istri-istri soleha. Kenapa? Bima hafizallahu, karena Allah senantiasa menjaga, memelihara kehormatan keluarga tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita berkeluarga senantiasa kita suami jadi soleh, istri jadi soleha, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh soleha, yang taat pada Allah dan Rasulnya, dan senantiasa mendoakan orang tuanya. Alhamdulillah. Ternyata disebutkan juga perempuan-perempuan yang soleh dalam Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, jadilah perempuan-perempuan yang soleh, yang senantiasa taat pada suaminya ketika diperintah, menyenangkan pada saat dipandang, dan menjaga harta dan kehormatannya pada saat ditinggalkan oleh suaminya. Dan yang paling penting adalah senantiasa hatinya, kolbunya, perempuan-perempuan yang soleh selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala ketika dia bekerja dimanapun, di rumah ia mengerjakan pekerjaan rumah, menyapu, atau juga memasak, mencuci piring, mencuci baju. Fisiknya seperti itu, tapi hatinya terus ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Qalbu, kita sedang menyapu suaminya, istrinya menyapu, mencuci, tapi hatinya, qalbunya senantiasa ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah keluarga yang didambakan seluruh kaum muslimin wal muslimat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau sudah seperti itu, keluarga menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, yang senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita, bagaimana kalau suami istrinya sombong, selalu merendahkan suaminya, tidak mau menurut perintahnya, tidak suka kalau dan sangat benci pada suaminya.
Allah memberikan informasi lanjutan ayatnya. Wallati takhafu nuzujahun, dan bagi orang-orang yang takut khawatir, nusyujahun, nuzuz, istri kita nuzuz itu tinggi hati, selalu merendahkan suaminya, benci kepada suaminya, tidak mau taat pada suaminya. Kita khawatir terhadap itu, bagaimana supaya kita solusinya. Allah memberikan informasinya. Wahjaruhun, kata Allah, kalau istri seperti itu nuzuzahun, jadi istilah nuzul itu tinggi hati istri kita, selalu merendahkan suaminya, tidak taat pada suaminya, maka wahjaruhun, maka nasihatilah dengan baik-baik. Istri-istri yang nuzuzahun, yang tinggi hati, yang selalu, gaji saya lebih besar dari kamu harus turut dong ke saya, kata istrinya begitu. Nah, kalau seperti itu, wahjaruhun, nasihati dengan baik-baik. Kalau suami istri dua-duanya bekerja, istrinya lebih besar gajinya dan merasa tinggi hati, itu disebut nuzurahun. Nusyujahun, nuzuz itu ada istri yang selalu tinggi hati. Jadi kalau seperti itu, nasihati oleh kalian. Wahai para suami-suami yang soleh, supaya dia kembali kepada jalurnya, bahwa istri itu harus turut kepada suaminya ketika diperintah dan ketika dipandang menyenangkan. Jangan raut mukanya selalu mesra pada saat dipandang oleh suaminya. Pada saat datang suaminya pulang kerja, jangan diberikan. Kalau mesem terus, maka nasihatlah oleh kita dengan baik-baik. Itu yang pertama, nasihat baik-baik. Apalagi kalau sudah istri kita nuzuz itu, yang kedua Fa'in wajuhunna, yang pertama nasihati istri kita. Yang kedua wahjuruhunna fil madaji'. Yang kedua, pisahkanlah istri kalian dalam tempat tidur kalian. Kalian jangan tidur bareng pada saat istri kita menjadi nuzuz. Istri kita beda kamar, bukan pindah pisah, tapi pindah tempat tidur. Untuk sementara mama, sementara kita pisah dulu, karena mama tinggi hati tetap papa, tetap ayah. Oleh karena itu, ayah di atas, tidurnya di lantai atas, mama di bawah saja. Itu adalah sebagai nasihat kepada istri-istri yang nuzuz, yang istrinya tinggi hati terhadap suaminya. Jadi kita diberi informasi kepada kita bahwa istri yang terus itu pindah dulu kamar tempat tidurnya, jangan dulu bareng dulu. Gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang pertama nasihati, yang kedua kita pisah dulu tempat tidurnya. Dan kalau sudah nuzuz terus, istri kita terus dinasihati tidak mempan, juga pisah tidur juga tidak mempan, juga merasa tinggi hati, merasa tinggi karena gajinya besar. Yang ketiga, yang terakhir, wadribuhun, maka pukullah istri kita, tapi tanpa melukai. Itu adalah jalan terakhir, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama nasihati dulu, pindah tidur, dan kalau juga tidak mau nurut juga, pukullah dengan tidak melukai. Tapi biasanya kita yang tidak biasa seperti itu, kita doakan mudah-mudahan terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, karena kita tempat berlindung kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya istri kita menjadi istri yang soleha. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi informasi ini diberikan Allah Subhanahu wa taala supaya kita, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayatnya dilanjutkan Allah Subhanahu wa taala, fa in ata'nakum. Nah, apabila setelah tadi nuzuz tadi,
kemudian fa'in ata'tum, kemudian mereka taat lagi kepada suaminya. Ya, jadi setelah diberikan informasi, berikan nasihat, bisa tidur dan tidak sampai dipukul, maka apabila istri kita taat kembali kepada suaminya, fala tabghu 'alaihinna sabila, maka janganlah kalian cari alasan-alasan supaya jadi bahwa terjadi seperti itu. Jadi kalau sudah baik, jangan lagi diomong-omong lagi, diceritakan lagi masalah terdahulunya. Malah sebaiknya harus tetap dibimbing dan dilindungi istri-istri kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah menutupnya, innallaha kana 'aliyan kabira. Sesungguhnya Allah Maha tinggi dan maha besar terhadap apa-apa yang dilakukan oleh para suami-suaminya terhadap istri-istri mereka. Allah akan meminta pertanggungjawaban nanti di yaumil kiamah nanti, bagaimana cara memimpin keluarga di rumah kamu. Jadi kalau istrinya menjadi salihah, Allah akan ridho pada mereka, suami-suami yang telah mendidik dan melindungi para istri-istri mereka. Tapi sebaliknya, kalau istri kita menjadi durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, suaminya juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil kiamah nanti, bagaimana cara memimpin, membina istri-istri mereka. Jadi kita sebagai suami, sebagai laki-laki akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan seluruh apa-apa yang telah dikerjakan di keluarga kita. Oleh karena itu, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mohon dijaga keluarga kita, istri kita, anak kita dari api neraka. Qu ya ayyuhallazina anfusakum wa ahlikum nara. Itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Jagalah kalian, keluarga kalian, ahli-ahli kalian, anak keturunan kalian dari api neraka. Jangan seperti istri Nuzus, tidak menjadi istri yang baik di rumahnya. Tapi kebaliknya,